Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Sekarang kita lagi ada di kota Bekasi, Intersport Auto Show di alun-alun Bekasi ini. Kalian pasti yang orang Bekasi pun belum tentu semuanya pernah main ke alun-alun Bekasi kan. Nah, sekarang kita lihat aja ada mobil apa aja, dan pastinya mobil keren-keren dan mobil proper-proper semua. Untuk bagian barisan pertama ini rata-rata semuanya entah retro racing sama racing, kategori racing. Dan yang pertama ini ada Estilo yang spesial banget. Kenapa? Karena ini 4 wheel, all wheel drive dan udah drag style. Depan belakang ini udah pakai drag tires. Ini mobilnya Mas Randy Ripasa atau Mas BTX. Dan bodinya udah di white juga karena bannya nggak muat nih kalau misalnya kita nggak white bodinya. Dan kalau kita lihat interiornya ada nos. Keren nih, udah 10 second car atau 9 second car atau 8 second car malahan. Dan sebelahnya mobil Estilo tadi ada Vario yang full karbon. Ini semua yang bisa kita sentuh kecuali pilar ya. Ini karbon nih, pintu karbon, terus fender depan, kap mesin, terus atap pun karbon. Cuma ada beberapa pilar yang emang susah dibuat karbonnya. Dan ini mobil pakai K24, drag tires juga. Dan di mobil ini yang spesial adalah gearboxnya, pakai sequential yang mereknya Quive ya. Itu mantep banget deh kalau buat drag. Kalau drifting aja juga banyak yang pakai ini. Dan wing belakangnya atau ducktail belakangnya nih drag race banget ya. Ini biar aerodinamis ya, karena di bawahnya ada parasut. Parasut ini buat ngerem. Ya emang gue sempat bilang kalau misalnya mobil drag itu nggak perlu rem yang terlalu pakem ya. Cuma perlu juga ngerem. Ya di sebelahnya lagi ada beberapa Evo yang convert ya. Ini Lancer sebenarnya. Tapi ada satu yang spesial, yaitu Evo 8. Ya ini adalah Evo 8 yang udah drag style banget. Dari ban depan, ban belakang juga udah pakai drag tires. Ini 4G63 yang kalau kita lihat di spek listnya ini, spek mesinnya udah mantep banget. Dari internal sampai camnya juga udah ganti. Mungkin ini salah satu mobil yang drag race yang kenceng banget ya. Dan kalau kalian tahu harga Lancer Evo 8 sekarang berapa, itu kalian pasti ngelihat mobil ini dijadiin full drag race kayak gini sayang banget gitu. Tapi ini kayaknya udah lama banget jadi mobil drag race sebelum harganya meroket kayak sekarang. Lanjut ke mobil sebelahnya, ada Brio yang pastinya lebih kencang daripada Brio giveaway kita. Ada Estilo. Ya di sebelah sini ada salah satu mobil teman kita, Nadika Hadi, yang nekat untuk ikutan ngelawan Evo yang udah top banget, karena ini masuknya ke kategori retro racing. Dan kalau kita lihat nih, ini mobil drift yang benar-benar dipakai drift. Kenapa? Bagian bumper depannya ini udah kena kon ya, udah ngajar banget deh. Tapi ya emang gitu, mobil drift harus dipakai drift. Grill depan udah hilang. Velg pakai Rezax. Dan side skirt, bumper depan, bumper belakang ini pakai click tuning ya. Bodikit gondrong-gondrong gitu deh. Interiornya tapi lumayan, pakai Recaro SPG kayak mobil gue. Ini jok oke banget. Dan ada roll barnya. Ya ini sebenarnya mobil drift yang lumayan proper untuk dipakai kompetisi ya. Nah sebelah sini ada perwagonan duniawi nih. Ini E30 Touring yang banyak banget modifikasi detail yang gue suka. Kayak ini contohnya salah satunya nih, ada kayak netnya gini buat kaca belakang. Nih biar gue kurang tahu fungsinya apa, tapi gue sering lihat modifikasi di luar nih pakai kayak ginian. Nah salah satu yang detailnya lagi adalah bagian headlamp depannya ini udah aftermarket. Karena gue bukan orang BMW, gue nggak tahu ya ini merek apa, tapi keren banget. Jarang banget pasti ngeliat E30 kayak gini. Dan bumper depannya juga udah aftermarket nih, full body kitnya. Dan untuk velgnya ini pakai BBS yang fitmentnya oke banget sih sebenarnya. Untuk velgnya depan belakang. Dan ini salah satu wagon terclean ya yang gue temukan di Jakarta. Bekasi. Kita lihat mobil yang lain ya.
Lanjut di sebelah sini ada mobil yang pernah kita review, tapi bedanya sekarang udah dyno. Kita lihat aja hasil dynonya ya. Jadi karena spek mesinnya ini udah terlalu gila ya menurut gue untuk mobil harian. 465 wheel horsepower. Ini jauh lebih kencang dari mobil Zico dan 2 kali lipat dari mobil gue. Top ini mobil. Kita balikin dulu. Di bagian interior ini semua. Untuk dari yang kita review sampai sekarang belum ada perubahan sih. Bedanya cuma ada kertas dynonya doang. Tapi kalau kalian belum lihat, belum nonton video reviewnya, kalian bisa klik di sini. Depan mobilnya. Sebelah sini ada bootnya Speed Tuner, dan Speed Tuner baru kolaborasi sama Intersport bikin kaos keren banget. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita mampir dulu ke boot kita sendiri, garasi dulu. Betul. Ya, aplikasi itu langsung cek di intersport.id. Yes. Bisa dibeli. Ya, ini ada mas-mas yang jualan. Yang jualannya keren banget. Dan kita ngejual kayak kemarin di Jogja, kita jual merchandise kita dari mulai kaos-kaos, hoodie, topi, dan kita ada promo menarik. Kalian kalau misalnya nggak sempat kesini, kalian bisa beli di Tokopedia-nya Garasi Drift. Linknya ada di description. Nah, ini yang gue suka dari Intersport ya. Mobil, jenis mobil dari mobil balap, mobil rally, mobil kontes, semua ada di sini. Bahkan mobil rally aja yang harusnya balapan rally jadi balapan kanebo. Kita lihat aja, ini bersih banget. Subaru WRX STI spek rally yang pakai livery Subaru luar ya. Dan ini sih keren banget. Kita lihat langsung belakangnya. Belakangnya ada E30 juga, 2 pintu dengan gaya rally look juga. Dan cocok banget sih, warnanya putih gini, ada list merahnya, spakbolnya warna merah. Dan yang gue suka warnanya tuh putihnya putih krem gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau buat rally mungkin ini awalnya doang bersih. Pas baru jalan 1 meter udah tanah-tanah semua kali. Ya ini nggak salah ya. Ini ada mobilnya pengepul mobil, yaitu AL86 yang udah pernah kita review. Dengan views udah 1, berapa juta gitu. Pokoknya mobil-mobil yang wow tuh di Garasi Drift pasti viewsnya jutaan. Dan ya wajar sih, kenapa viewsnya banyak, karena ya ini mobil ini merepresentasikan inisial D yang sama persis. Bagi kalian yang belum nonton video reviewnya, langsung nonton sini aja. Soalnya Dipo udah pernah jelasin secara detail banget tentang mobilnya. Kalau untuk perbedaannya, ini udah di tune up ulang pakai Motec dan nambah 20 WHP. Lumayan sih. Dan di sini ada mobil yang cukup keren juga punya Mas Hakim. Sama-sama AL86 tapi beda style. Kalau yang ini itu lebih ke drifting ya. Nah, AL86 ini udah menggunakan body kit Trueno Kouki body kit yang udah white body gitu, lucu banget sih, jadi kayak mobil balap gitu. Velgnya ini kita lihat ya, velgnya pakai work equip yang limited, ring 15 dengan ukuran bannya 205/50. Benar-benar lucu banget ya, AL86 pakai velg kayak gini, warnanya biru. Birunya ini udah repainan juga. Dan pokoknya ini mobil wow banget sih. Untuk mobil tua dengan modifikasi kayak gini tuh dibawa di jalan di Jakarta masih cocok. Nah, sama ini mesinnya juga udah swap engine pakai 3S GTE yang HP-nya mungkin sampai 500 horsepower. Ya, ini Intersport yang di Bekasi ini lagi rame banget, dan sampai gue jadi lupa ada mobil gue di sini, yaitu Nissan Silvia S15. Gue iseng-iseng aja sih ikutan kontes gini karena dari kemarin Dipo tuh ngeliput yang 4 kota sebelumnya, ada Semarang, Tegal, Purwokerto, Jogja, kayak seru banget. Dan mumpung ini di Bekasi deket, jadi mobil gue ikutin di sini. Ya, sekarang udah malam dan waktunya untuk live judging. Gue kebagiannya malam, dan semoga lancar, mobil gue nggak ada apa-apa, dan semoga gue ngomongnya lancar di depan ya. Jarang gue nih ngomong di depan banyak orang ini. Ladies and gentlemen, please welcome to udah ngasih lagi wajah yang satu ini tentunya ya. Silakan Bro Rico.
jadi pertama ini engine swap dari SR20 DT ke 2JZ VVDi. 2JZ itu mesinnya Toyota Supra. Jadi ini lintas merek ya dari lintas brand dari Nissan ke Toyota. Betul. Nah untuk internalnya belum diapa-apain. Kita modifikasinya cuma di turbonya pakai Jared GT30. GT30 ya. Dan custom piping full aluminium. Sama radiator pakai Koyora. Hasil karet. Iya. Untuk standalone atau piggybacknya di sini apa mobilnya? Aku pakai Haltech Elite 2000. Elite 2000 ya? Iya. Kalau suspensi gimana nih? Kalau suspensi ini pakai coilover ISC untuk depan, belakang pakai Apexi, tapi kita paduin sama pakai airsus juga. Jadi fairnya diganti sama balon. Airsusnya itu pakai Airlift 3H. Terus kalau kaki-kaki selain itu gantinya apa lagi? Kaki-kaki ini pakai full IKEA Formula dari arm depan sampai belakang. Untuk knuckle depan pakai Tonka, knuckle belakang pakai Driftworks. Pokoknya ini mobil untuk ready to drift ya. Terus kalau rem transport ya depannya? Remnya Keysport depan 8 pot. Dan untuk velgnya ini pakai Stance Nation CR2P Workiwami. Oke. Untuk informasi aja, ini PCD-nya udah aku rubah dari 5114 ke 5x100. Dan ini nggak pakai spacer sih, benar-benar pas banget. Oke guys, jadi hasilnya adalah gue juara 2 dan alhamdulillah, dan ini suatu pengalaman yang lumayan mengasihkan bagi gue karena gue baru pertama kalinya ikut kontes yang sangat proper. Jadi gue juga mengerti kenapa alasan gue kalah, tapi karena gue jelasinnya nanti ya, gue mau jelasin dulu. Gue lagi ada di garasi drift S-Quarter 2. Jadi kita lagi mau bikin sebuah tempat baru. Nanti kalian tahu sih. Ya mungkin lebih ke tempat polish, tempat detailing gitu. Dan mungkin jadi di akhir bulan ini. Jadi kalian tunggu aja, stay tune di garasi deh. Nah, ngomong-ngomong proper Intersport tuh, jadi kenapa gue kalah? Kenapa gue juara 2? Karena gue tahu sih, mobil gue itu kan masuknya ke street racing. Jadi, street racing itu harus pakai coilover. Minimal velgnya harus one piece. Kalau two piece kan berarti performance-nya kurang karena lebih berat dan pressure tekanan bannya jadi lebih kecil. Nah, sementara Mas Hakim mobilnya keren banget, jauh modifikasinya jauh lebih rapi dari gua. Dia pakai coilover, velgnya one piece, dan itulah kenapa gue juara 2. Dan gue juga bersyukur sih juara 2, lumayan dapat hadiah, dapat piala, dan ya kalau misalnya mobilnya Dipo ikutan kontes mungkin gak juara kali. Ya mungkin sekian untuk episode Intersport kali ini. Sampai bertemu di Intersport World Stage. Ya, gue mungkin ikutan lagi drifting. Keep driving safe and goodbye.